hari ini kita akan membahas tentang tangan yang menyembuhkan dan hati yang peduli. Judulnya nih kayak bagaimana gitu ya, rasa begitu menyentuh begitu ya. Dan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ikatan Dokter Indonesia Nasional tahun 2024. Begitu ya, Dokter Irwan? Betul sekali, Bu Nane. Oke, baik. Dokter, setiap kali ada peringatan tentu ada momentum yang krusial ya terhadap kenapa jadi ditetapkan sebagai hari peringatan Ikatan Dokter Indonesia Nasional. Nah, mungkin kita pencerahan dulu dengan momentum apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu sehingga ditetapkannya ada Hari Ikatan Dokter Nasional. Ya. Silahkan, Dokter. Terima kasih Bu Naneli, Mas Iwan. Jadi sebelumnya terima kasih sekali lagi sudah diundang kembali untuk hadir di Radio Tuntung Pandang FM. Hari ini saya mewakili IDIK cabang Kabupaten Tanah Laut. Kebetulan saya sebagai ketua IDI Tanah Laut. Tentu ini kan dalam rangka memperingati Hari Dokter Nasional yang sebenarnya besok ya, tanggal 24 Oktober ya. Jadi tanggal 24 Oktober itu di setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Dokter Nasional. Ini sekarang yang ke-74 Bu Danili. Jadi lumayan ya. Lumayan berusia. Ya, jadi 4 sampai 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Merdeka lahirlah yang namanya Ikatan Dokter Indonesia. Akan tetapi perlu kita mungkin kalau melihat sejarah bahwa dokter di Indonesia itu bukan serta-merta di tahun itu ya baru ada, tapi jauh sebelum itu. Ya, betul. Jadi jauh sebelum itu dokter di Indonesia ini sudah berkiprah. Bahkan kalau kita melihat sejarah kembali bahwa Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahun kita peringati itu adalah bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Ya, dan organisasi Budi Utomo ini kita ketahui bahwa yang mendirikan adalah dan sebagai ketuanya yang pertama ketuanya pada saat itu adalah Dr. Sutomo. Nah, kalau Dr. Sutomo ini dokter kesehatan, bukan dokter ya? Bukan dokter, bukannya tapi dokter. Jadi dokter berarti. Ya, betul. Jadi dari sini kan kita melihat bahwa bukan hanya peran dokter pada saat itu dan ya mudah-mudahan berlangsung sampai saat ini. Itu bukan hanya untuk memberikan pelayanan kesehatan hajat, tapi juga di sendi-sendi kehidupan yang lain, misalnya dari politik, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini berangkat dari berangkat dari cita-cita pendahulu dokter. Kemudian mungkin gini Bu Daniel, saya dan Mas Iwan kita mungkin sedikit flashback ya. Kenapa sampai IDI itu didirikan atau mulai didirikan tahun 1950. Itu sebenarnya di tahun 1926 kalau saya nggak salah itu sebenarnya sudah ada. Pada saat itu kan kita masih di bawah pemerintahan Belanda Nah, kemudian tapi pada saat itu memang sudah ada sekolah-sekolah dokter ya, sekolah dokter Jawa, ada Stovia dan ada juga yang sebelum itu ya. Nah, pada tahun 1926 itu dikatakan bahwa ada upaya dari dokter-dokter Bumi Putra pada saat itu, dokter asli Nusantara, Indonesia, yang merasa bahwa ada gap antara ada perlakuan tidak adil antara dokter dari Hindia, dari Belanda dan dokter yang orang Indonesia. Bahkan dikatakan di situ bahwa dokter kita yang lokal ya, pribumi gitu itu ya, dokter kasta kedua. Nah, sehingga itu yang membuat ada upaya untuk berkumpul
mendirikan namanya dulu kalau saya tidak salah namanya VGI ya. Tapi itu bahasa Belanda ya. Betul. Okay. Intinya itu adalah Asosiasi Dokter Indonesia ya. Dulunya Hindia Belanda sebenarnya, cuman karena tahun 1926 itu ada upaya untuk membuat sebuah gerakan dokter untuk menumpas lokal ketidakadilan tadi begitu ya. Jadi berdirilah itu. Kemudian dalam perjalanannya sampai di tahun 1950 itu upaya-upaya yang dilakukan oleh senior-senior kami dari dokter itulah yang kemudian berkumpul untuk mendirikan sebuah wadah sebagai wadah untuk menaungi seluruh dokter yang ada di Indonesia. Muncullah Ikatan Dokter Indonesia pada saat itu. Mungkin begitu Bunda Nelly. Oke, iya. Artinya sebelum kemerdekaan pun sebenarnya sudah ada dan sudah dirasakan adanya kiprah para dokter. Betul sekali. Baik itu para dokter yang disebut dengan dokter pribumi tadi ya, atau dokter dari Hindia Belanda begitu. Nah, tetapi mereka masih sendiri-sendiri begitu ya dokter ya, masih sendiri-sendiri, ada masih gap gitu. Masih sendiri-sendiri, tidak berhimpun dalam satu wadah. Tapi ketika sangat merasakan adanya gap ya antara perlakuan dokter pribumi dengan perlakuan dokter Hindia Belanda, ya tentu saja karena Hindia Belanda yang berkuasa maka disitulah muncul keinginan untuk bersatu para senior dokter mendirikan wadah yang disebut dengan IDI. Luar biasa ternyata, dan kita pun membaca di sejarah ya ketika dari persiapan kemerdekaan itu pun para pejuang-pejuang kita sudah ditangani oleh para dokter dan perawat begitu. Betul, hanya saja mungkin karena tidak ada wadahnya, belum beridi begitu ya. Iya betul. Belum beridi gitu. Oke. Dan luar biasa ternyata memang perjuangan para dokter untuk menjadi untuk menjadikan sebuah wadah berhimpun, dan ternyata ini adalah sebuah wadah yang memang benar-benar menjadi wadah penyampai aspirasi dan wadah untuk para dokter mengembangkan dokter di dalam wadah IDI ini, apa yang bisa diberikan perannya oleh para dokter. Peran dokter tentunya yang paling utama adalah membantu pemerintah dalam upaya memajukan layanan kesehatan ya di Indonesia. Kan maksud saya ketika mereka bersatu di dalam IDI ini, apa sebenarnya yang dapat mereka lakukan di dalam wadah IDI yang tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri? Oh iya, jadi mungkin itu fungsi dari organisasi secara umum ya. Jadi sebagai wadah tentunya memfasilitasi yang pertama mungkin memfasilitasi anggota dalam pengertian bahwa perlu adanya perlindungan ya, perlindungan terhadap anggota. Sebenarnya nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi Bunda Nelly ya, bagaimana sih peran IDI dan tantangan yang dihadapi pada saat ini dan saat-saat yang akan datang. Sebenarnya begitu, Inge. Oke. Lalu tadi kita berbicara tema tangan yang menyembuhkan dan hati yang peduli. Apakah ini memang tema peringatan Hari IDI 2024 atau bagaimana? Iya betul. Jadi tangan yang menyembuhkan, hati yang peduli. Ini sebenarnya menjadi tema pada peringatan Hari Dokter Indonesia tahun ini karena kita sebenarnya ingin untuk mengingatkan kembali kepada sejawat-sejawat kami di dokter bahwa dalam memberikan pelayanan tentu saja yang pertama ilmunya ya. Jadi pengetahuan itu kan ya memang sangat penting karena tanpa pengetahuan kan gimana kita caranya untuk menangani berbagai macam penyakit misalnya atau memberikan penyuluhan-penyuluhan. Nah, akan tetapi jangan sampai melupakan hal yang juga sangat penting, yaitu etika, kemudian bagaimana empati kita terhadap pasien-pasien kita, terhadap masyarakat. Nah itu, jadi dua hal ini menurut kami Bunda Nelly, jadi ada ilmunya, kemudian ada etikanya,
apa namanya, ada empatinya ada dalam memberikan juga gitu. Itu hanya semata-mata ibaratnya menolong sakit, sudah dikasih obat sudah. Ya betul. Ya, jadi tidak hanya karena kita tahu nih obatnya ini apa, caranya kita menggali penyakitnya apa, tapi bagaimana kita juga merasakan. Mungkin kan ada beberapa anggapan ya, ada orang pasien itu datang melihat dokternya senyum misalnya, atau memberikan teguran yang baik, memberikan menyapa salam dengan ramah, gitu ya. Itu sudah berapa persen itu bisa memberikan kesembuhan gitu. Secara psikologisnya dapat di situ, dan itu juga yang kita harapkan, sehingga muncullah tema yang tangan yang menyembuhkan, kemudian hati yang peduli gitu. Iya, apakah mungkin dokter, mohon maaf, selama ini seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kebutuhan gitu ya, para dokter kan biasanya karena banyak pasien gitu ya, jadi waktu untuk berkomunikasi dengan pasien ini agak-agak sempit. Nah, sehingga inikah yang menyebabkan juga pada kesininya dokter dengan pasien itu seolah-olah atau bahkan sudah terasa mungkin seakan tidak ada peduli. Nah, sehingga muncullah tema ini gitu untuk lebih memperkuat lagi. Jadi sebenarnya mungkin tapi itu kan mungkin tidak gitu. Jadi mungkin tidak bisa juga dibilang bahwa sekarang sudah seperti itu keadaannya Akan tetapi memang maksud dari tema ini adalah kembali mengingatkan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter itu seperti ini. Jadi dengan ilmu dan dengan etika gitu ya, dan dengan empati kepada masyarakat. Itu orang sakit biasanya kan. Betul. Jadi dan ini juga yang setiap saat itu akan menjadi prioritas kami dari Ikatan Dokter Indonesia untuk bagaimana lulusan dokter ataupun dokter yang sudah bekerja itu selalu mengingat tentang kode etik kedokteran, kemudian mengingat tentang sumpah dokternya, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu betul-betul seperti yang kita harapkan yang seperti dengan tema itu tadi. Oke. Seandainya memang benar-benar terpatri dalam setiap pelayanan, dalam setiap penanganan yang diberikan oleh para dokter. Ini kalau saya bayangkan gitu, Dokter Irwan, rasanya tuh bagaimana pasien itu bisa sembuh sebelum makan obat. Iya. Artinya paling tidak 50% merasa bersemangat, merasa gitu ya sebelum minum obat. Betul. Jadi memang itu jadi fokus kita juga memang Bunda Nelly. Makanya setiap ada lulusan dokter muda sekarang itu namanya kan sebelum masuk menjadi bisa mengabdi di masyarakat itu harus ada satu proses lagi namanya internship. Jadi pada saat mereka internship itu kita sudah melakukan pembekalan. Kita kita dari ID itu pasti dihadirkan untuk memberikan biasanya memberikan materi tentang kode etik, kemudian bagaimana sumpah dokter itu sendiri dijalankan. Itu setiap saat kita setiap ada dokter muda yang lulusan baru itu akan ada prosesi seperti itu. Dan ketika mereka juga itu kan nanti internship itu kan dia nggak langsung secara sudah bebas misalnya melakukan praktek dan sebagainya, tapi mereka akan mendapatkan pendampingan dulu di puskesmas, kemudian di rumah sakit juga. Nah, pada saat proses pendampingan ini juga kita selalu menyelipkan materi-materi yang terkait dengan yang saya sampaikan tadi Bunda Nelly, agar nanti setelah menjadi dokter yang seutuhnya mereka itu sudah betul-betul memahami dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Mungkin seperti itu Bunda Nelly. Oke. Nah, lalu Dokter Irwan, peran ID sendiri di dalam memantau, mengingatkan, memberikan mungkin pengawasan juga pengawasan terhadap para dokter. Bagaimana dokter? Dalam pengawasan terhadap dokter sebenarnya di ID cabang maupun di atasnya itu ada bidang tersendiri
yang melakukan, yang setiap saat itu akan rutin untuk melakukan pengawasan terhadap dokter-dokter. Ataupun misalnya ada keluhan-keluhan misalnya dari masyarakat ataupun dari dokter itu sendiri, itu akan biasanya akan kita tindak lanjuti. Banyak kok kasus-kasus yang saat ini kita tangani, Bunda Nelly, yang terkait dengan pelanggaran kode etik misalnya. Bukan banyak sih ya, maksudnya ada beberapa. Ada keluhan-keluhan masyarakat. Iya, keluhan masyarakat, kemudian ada juga laporan dari pihak berwajib misalnya. Itu kita harus responsif dan untuk beberapa kasus ya memang alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik gitu. Apakah ini memang kewenangan ID, Pak, untuk melakukan hal seperti ini? Iya betul. Jadi sebenarnya ID itu dalam posisi jadi gini, saya cerita sedikit bahwa di kedepannya ini ada beberapa tantangan, tapi mungkin saya akan membahas tiga tantangan yang saat ini kita hadapi. Yang terkait dengan yang Mas Iwan dan Bunda Nelly tadi sampaikan, kita juga fokus yang pertama adalah perlindungan hukum terhadap anggota. Ya, jadi perlindungan hukum terhadap anggota ini maksudnya anggota ID ya. Jadi fokus kita juga ke situ. Kenapa? Makanya di tahun 2011 kalau 2021 apa 2011 gitu saya lupa pastinya. Itu sudah ada MOU antara Polri dengan ID pusat, PBID ya, membahas tentang ini. Jadi ketika ada yang dicurigai atau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dilakukan oleh anggota ID, itu tidak serta-merta langsung dilakukan proses hukum ya, tetapi ada satu lembaga dari ID yang bertugas untuk mengkaji dulu apakah ini ranahnya di mana, apakah ini ranahnya pelanggaran kode etika atau ini misalnya ranahnya pidana misalnya. Ya, jadi itu akan dari ID sendiri itu akan melakukan penanganan terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta kan jadinya kan dokter itu takut nanti melaksanakan tindakan-tindakan misalnya kalau sedikit-sedikit langsung dalam situasi-situasi mendesak begitu ya. Ya, padahal kan prinsip dari darurat begitu. Betul. Padahal prinsip dari kita melakukan penanganan kan pasti menyelamatkan jiwa ya, bukan misalnya malah menghilangkan jiwa. Niat kita itu bukan menghilangkan jiwa seseorang tapi yang paling utama adalah pastinya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Menyembuhkan. Berdasarkan prinsip inilah yang harusnya tidak secara langsung misalnya ditangani secara hukum, tetapi dilakukan penanganan terlebih dahulu di internal ID, kemudian nanti bagaimana prosesnya akan dilihat ke depannya gitu. Yang kedua adalah sekarang adalah terkait dengan pemerataan dokter di Indonesia. Oh iya betul. Itu kan banyak nih. Ini jadi masalah krusial ya. Adanya ketimpangan ya penempatan dokter. Betul. Okay. Anggapan selama ini kan bahwa di kota-kota besar misalnya ya dokter itu kumpulnya di situ sedangkan di hari yang banyak gitu ya. Ada yang nanya sudah di sini, Pak. Ya. Tapi saya belum serahkan kepada Bu Nelly. Udah ada 2 yang masuk nih. Jadi kumpulnya di kota besar aja misalnya, kemudian di daerah pelosok itu dokter kekurangan ya. Nah, itu juga kita sudah melakukan antisipasi, kita melakukan coba menelaah, membuat Ini berarti mapping. Kewenangannya ID ya untuk sebenarnya bukan. Ini bentuknya sebenarnya adalah kolaborasi ya dengan pemerintah. Jadi ID yang memberikan masukan begitu ya kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penempatan itu. Ya, misalnya ini kami saat ini sedang melakukan mapping terkait dengan pemerataan dokter, dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis ya. Dan itu sudah berjalan di setiap wilayah itu melakukan mapping di daerahnya masing-masing, melibatkan ID cabang juga. Dan hasilnya insya Allah nanti akan kita sampaikan pada saat muktamar nanti di tahun depan di Lombok.
Ini juga yang jadi fokus kita sekarang nih. Bagaimana kita mapping, bagaimana hasilnya nanti. Nah, ini nanti akan kita komunikasikan dengan pemerintah. Ini loh yang terjadi sekarang. Jadi gimana itu perannya IDI ya untuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ini pemetaan nih di sini sebenarnya kalau dilihat di peta dokter numpuk di sini gitu ya. Sedangkan di pihak lain gitu kan dokter kita sangat kekurangan. Betul. Ya. Apakah juga ini nanti akan memungkinkan Dokter Irwan untuk Kabupaten Tanah Laut? Mappingnya, itu sudah masuk. Kita sudah melakukan mapping juga di sini. Artinya ada harapan bahwa kecamatan-kecamatan lain juga nanti akan memiliki dokter-dokter spesialisnya. Jadi gini Bunda Deli, untuk dokter spesialis ya. Berat. Cuman secara umum kalau untuk kita di Kabupaten Tanah Laut, dokter kita itu ya bisa dibilang cukup lah. Dari dokter umumnya, kemudian dokter spesialisnya. Bahkan dokter subspesialis kita punya di rumah sakit Haji Bujasin. Nah ini kan tentu nanti akan kita komunikasikan juga dengan pemerintah daerah bagaimana caranya. SDM nih kita sudah punya nih. Gimana caranya kita agar memaksimalkan kan pelayanan ini. Misalnya dia lihai sudah nyupir nih, tapi mobilnya kadeda kan gitu ya. Betul. Tapi ulun yakin untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang sejak saya bertugas di sini tuh betul-betul sangat support dengan yang namanya bidang kesehatan ya. Betul. Bahkan anggarannya kan melebihi mandatory spending dulunya. Mudah-mudahan sih bertahan sampai untuk selanjutnya juga masih tetap seperti itu. Nah, persoalan yang selanjutnya itu terkait dengan ini Bunda Nedi dan Mas Iwan, terkait dengan ada isu ya masuknya dokter asing ke Indonesia. Juga. Sebenarnya kalau dari kami IDI itu istilahnya tidak ada kata menolak sebenarnya. Yang ada adalah bagaimana caranya agar misalnya nanti dokter asing pun yang masuk ke sini itu apakah dari segi kualitasnya misalnya kan kita juga tidak selamanya ya dokter asing lebih tinggi kualitasnya gitu dengan dokter lokal gitu ya. Betul. Nah, ini kan erat hubungannya dengan bagaimana kita dari dokter dari IDI itu dalam upaya untuk melindungi pasien-pasien kita, melindungi masyarakat kita ya. Jadi jangan sampai masyarakat kita terjebak begitu ya. Karena itu adalah dokter asing, maka berbondong-bondonglah ke sana. Padahal sebenarnya kualitasnya lebih bagus dari dokter pribumi kita gitu. Iya betul. Kayak bola juga naturalisasi ya. Itu kan tidak ada masalah sebenarnya. Memangnya di undang-undang kesehatan atau undang-undang kedokteran dokter tidak ada batasan memasukkan dokter asing ke negara kita begitu atau bagaimana? Jadi pasca terbitnya undang-undang nomor 17 tahun 2023 kemarin memang itu memungkinkan Bunda Neli. Undang-undang yang baru ini tidak dalam artian boleh-boleh saja. Apalagi kan memang ini kita sekarang ini semuanya ya bukan cuma dokter sebenarnya. Dalam segala bidang perdagangan itu enggak. Menurut kami dari ini tuh enggak menjadi persoalan. Akan tetapi bagaimana nanti misalnya kami juga dari IDI itu dilibatkan karena itu tadi hubungannya dengan pasien-pasien kita, masyarakat kita, jangan sampai dokter yang masuk kalau ini. Menurut saya itu adalah mempertaruhkan keselamatan. Keselamatan dari rakyat Indonesia. Dan seharusnya mereka sudah di bawah IDI juga kalau masuk sini. Jadi gini, Mas Iwan, pasca terbitnya Undang-Undang 17 itu, memang kalau dulu kan organisasi dokter itu cuma satu ya, IDI aja. Sekarang itu sudah boleh dan bukan hanya boleh, sudah ada beberapa organisasi yang dalam artian perkumpulan dokter juga gitu. Tetapi cuman nama mereka berbeda-beda begitu. Namanya pun berbeda dengan IDI. Cuman kita nggak tahu ya apakah itu bagus atau kedepannya malah membuat semakin bingung masyarakat begitu ya. Ya, karena terus terang misalnya kayak sekarang nih ada dokter baru kan
Oh, dia mau masuk di mana nih? Oh. Kemudian bisa milih begitu ya? Dia jadi bisa tidak memilih, otomatis itu, dia ya, betul. masuk dalam IDI. Tidak otomatis masuk dalam Ikatan Dokter Indonesia. Dia bisa memilih yang lain. Akan tetapi dalam nantinya untuk apa tadi sama dengan yang dokter asing ini, bagaimana nanti setelah dia bertugas misalnya di Kabupaten Tanah Laut siapa yang akan melakukan pengawasan selain ya tentu dinas kesehatan ada, akan tetapi kan secara teknis mungkin agak kurang inilah kalau dinas kesehatan sebenarnya bisa Bunda Nelly, tapi kan perlu dikaji kembali apakah sanggup misalnya untuk mengawasi seluruh tenaga kesehatan yang ada di Tanah Laut. Iya, betul. Kan bukan cuma dokter tuh, ada bidan, ada perawat, lain-lain sebagainya. Sedangkan SDM kita yang ada mungkin belum masih terbatas juga. Nah, ini perannya organisasi profesi kan di situ, membantu misalnya dinas kesehatan. Makanya tadi Jarlun, secara teknis mungkin dinas kesehatan kan yang dapat melakukan pembinaan secara umum. Nah, secara teknisnya kan yang tahu kan para profesi ini gitu kan. Nah, tapi alhamdulillahnya untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan khususnya lagi di Kabupaten Tanah Laut itu belum ada sih yang keluar dari keanggotaan kita, tetap semuanya bergabung di Ikatan Dokter Indonesia Tanah Laut. Jadi itu sehingga nanti untuk mereka melakukan pekerjaan dan lain-lain sebagainya itu masih bisa kita melakukan. Kayak seperti kompetitor jadinya Bang ya. Kompetitor sih. Selain IDI itu apakah mereka itu legal Bang? Legal. Iya, karena tadi kan diatur di dalam undang-undang tadi, diatur di dalam undang-undang 17/2023 tadi. Jadi ada peluang itu begitu kan. Sehingga ada peluang itu, karena ada peluang itu makanya dia bisa. Nah, Cuman ini memang dilema ya, Bang. Masih pembicaraan yang panas memang. Iya, betul. Pro kontra pro kontra juga. Cuman kalau sudah diundang-undangkan kan mau gimana lagi. Tapi kan undang-undang masih ada masa percobaan ya, jalan misalnya 2 tahun. Kalau memang ini membuat masyarakat bingung, dokter. Masyarakat bingung karena kan dokter ini kan menurut masyarakat ini peran penting krusial sekali begitu terhadap kesehatan masyarakat. Ya, mereka yang tahunya kan Ikatan Dokter Indonesia IDI. IDI gitu, taunya IDI aja udah. Taunya di IDI gitu aja. Dan laut nggak ada ya? Alhamdulillah. Pulau Jawa memang ada ya? Iya. Ya di gitu tempat-tempat yang lain sudah ada ya. Di kota-kota besar mungkin kota-kota besar ya itu tadi. Karena mungkin ada ingin ada persaingan, ingin ada mungkin bisa juga mungkin karena beda prinsip. Beda prinsip ya. Sama kan sebenarnya dengan organisasi yang lain, profesi yang lain. Kayak organisasi advokat. Kan banyak tuh ya. Banyak juga sekarang. Bahkan sekarang organisasi yang kepemudaan pun sekarang sudah jadi dualisme. Iya, udah dualisme, tidak lagi satu komando di atas sana begitu. Iya, dan seperti itu. Tapi kita berharap mudah-mudahan Tanah Laut masih satu komando ya. Satu komando. Tapi kalaupun misalnya nanti ini sebenarnya enggak jadi persoalan besar ya, karena itu kan masing-masing dan saya rasa setiap organisasi kan punya tanggung jawab masing-masing. Kalau dia punya anggota ya dia harus bertanggung jawab terhadap anggotanya. Tapi masyarakat kan taunya IDI aja, Bang. Jadi sehingga mungkin kalau ada kasus atau bagaimanapun mereka ingin mengadukan seorang dokter nih, dia ke IDI, kata IDI, ini bukan bagian saya, ini bagian sebelah. Nah, itu kan seperti jadi betul. Lagi pula juga karena memang beda organisasi tentu beda visi dan misi begitu ya. Ini lepas tangan nih. Dokter bukan. Bagaimana dapat kita menyatukan tangan yang menyembuhkan dan hati yang peduli begitu ya. Itu kan nanti akan berbeda tuh. Kita arahnya ke sini kita. Nah, seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan memang tetap satu komando ya. Ya sehingga sehingga tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Dan undang-undang percobaan 2 tahun aja ya. Ya, kita percobaan 2 tahun ya. Iya. Nah, lalu terhadap ada kebijakan-kebijakan pemerintah, dokter. Kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya yang dirasa oleh IDI khususnya di bidang kesehatan, di bidang penanganan dokter, ini ada hal-hal yang mungkin merasa taruhlah mungkin ketidakadilan, memberatkan. Ini apa yang bisa dilakukan oleh IDI sendiri?
memberatkan dalam contohnya misalnya gimana Bunda Nelly? Misalnya ya, ada suatu kebijakan mungkin dari pemerintah yang mungkin yang kayaknya sulit untuk dilakukan oleh ID itu gimana? Sampai saat ini sebenarnya ID itu sebagai mitra pemerintah ya. Jadi seharusnya sih komunikasi tetap harus dikedepankan. Artinya sampai saat ini ID tidak merasa ada sebuah kebijakan yang bertentangan dengan visi misinya ID. Kalau itu kan munculnya munculnya Undang-Undang 17 itu kan sebenarnya kebijakan itu banyak yang bertentangan ya. Oke, iya. Salah satunya yang sudah kita bahas tadi terkait dengan salah duanya misalnya salah duanya misalnya ada kebijakan bahwa dokter dilarang misalnya tidak dibenarkan, bukan dilarang ya, tidak dibenarkan misalnya membuka praktek yang banyak begitu dalam satu wilayah tertentu ya. Iya. Kemudian ya saya mungkin ini sharing ke pian berdua bahwa pendengar juga banyak. Iya, dan pendengar juga bahwa misalnya nih untuk pengurusan SIP kalau dulu itu kan harus ada rekomendasi ya dari organisasi profesi. Untuk perawat misalnya dari PPNI dan bidan. Kalau kami dari dokter, untuk dokter ya ada rekomendasi. Sekarang kan memang bukan lagi menjadi syarat. Nah, kebijakan ini tentunya kan ya tadi untuk memantau apa segala macam itu kan agak sulit sebenarnya karena nggak ada lagi rekomendasi dari organisasi. Kan tetapi untuk kita di Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang sih kita masih menggunakan prinsip itu. Masih ada rekomendasi meskipun itu bukan suatu hal sebuah persyaratan mutlak ya. Harus tapi melampirkan rekomendasi dari organisasi profesi itu masih dianggap sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Bagus ya. Nah jadi kalau untuk Tanah Laut sebenarnya kita aman ya, nggak ada masalah. Kemudian tadi terkait dengan jumlah jumlah SIP yang dibatasi misalnya. Nah ini kan tentu juga kalau terlalu banyak SIP ya kan tidak bagus juga ya Bunda Nelly. Misalnya ini kan jam kerja itu kan sudah jelas misalnya sehari itu berapa. Kalau sampai 3 kan bisa lebih dari 24 jam tuh sehari. Artinya kan akhirnya kan yang akan dikorbankan kan masyarakat juga pasien datang dokternya misalnya udah ngantuk dan ya mungkin yang selama ini idealnya ya memang sampai 3. Jadi ada pembatasan ya dokter ya? Iya, itu dari dulu juga memang seperti itu benar. Harus maksimal 3. Kecuali ada hal-hal lain misalnya di daerah kita nih misalnya memang ada dokter spesialis yang diperlukan begitu ya? Belum ada dokter spesialisnya tapi itu sangat kita perlukan. Adanya dokternya spesialis itu ada di Banjarmasin. Itu kalau dulu itu dari Dinas Kesehatan Provinsi itu memberikan rekomendasi, ada memberikan surat pernyataan gitu bahwa ada penambahan 1 surat tugas. Nah kalau tidak salah sekarang itu surat tugas itu akan diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan. Seperti itu. Jadi sampai sekarang pun masih 3 tempat 3 SIP itu yang diperbolehkan. Artinya tidak boleh semena-mena begitu ya. Betul. Karena memang merasa memang masyarakat kita banyak memerlukan misalnya kayak taruhlah dokter spesialis tertentu begitu ya yang masih langka nih di Tanah Laut begitu. Nah artinya kan banyak nih yang lalu pasang SIP di mana-mana. Itu tetap kita lakukan pemantauan akan dilakukan peneguran ya oleh ID. Iya. Dan memang ya karena sudah dibatasi seperti itu kan untuk ngurus SIP itu banyak ada beberapa persyaratan yang memang dokumennya itu cuma 3 aja gitu. Jadi memang cukup hanya sampai batas 3 itu aja yang diperbolehkan dan bisa kita. Lalu untuk jumlah pasien dokter, jumlah pasien misalnya yang ditangani pada satu SIP itu apakah juga dibatasi oleh ID? Masalahnya begini, tidak di tempat kita ya, tapi ada di tempat lain begitu. Saya khawatirnya nanti ada di tempat kita, yang melayani pasien itu ada yang sampai subuh dokter. Nah, itu bagaimana? Dengan ID sendiri punya prinsip apa di situnya untuk membatasi pasien pada satu dokter? Mungkin
bukan membatasi ke dokter ini aja misalnya ya. Yap. Nah, mungkin saja yang menurut Bunda Nelly tadi ini adalah ya karena memang itu kan di luar, mungkin yang pertama itu di luar dari instansi ya, misalnya praktek umum nih, praktek umum ya. Nah itu memang belum ada pembatasan misalnya harus paling enggak misalnya satu hari hanya 30 orang misalnya, 30 tidak ada orang ya? Karena itu kan mungkin menjadi haknya si dokternya ya. Iya, tapi maksud saya dengan kemampuannya kan, akan menghitung gitu kan kemampuan dokter dengan 30 pasien nih udah maksimal gitu. Ya. Kalau perhitungan itu sebenarnya dari PBID itu sudah ada jelas ya, bahwa untuk idealnya misalnya melakukan pemeriksaan terhadap satu pasien itu sekian menit misalnya. Kemudian waktu kita itu bisa bekerja dengan secara efektif itu berapa jam misalnya. Tinggal di ini aja. Jadi maksimal sebenarnya berapa pasien sehari. Meskipun ada beberapa teman sejawat juga yang mungkin ya karena ketidaknyamanan karena pasien udah nunggu di situ kan nggak mungkin juga kondisional kondisional. Jadi hal-hal seperti itu memang di luar dari ini kita. Apakah ini ID tidak mempunyai kewenangan Pak Dokter untuk melakukan pembatasan atau bagaimana itu? Maksud saya apakah memang tidak ada di penggarisan visi misi dan prinsip dari ID sendiri? Meskipun mungkin di undang-undang tidak ada gitu ya. Mungkin lebih ke ini aja sih ya, lebih ke apa namanya nih, memberikan semacam pandangan atau memberikan. Artinya tetap melakukan pembinaan ya. Betul. Bagaimana misalnya dokter yang terlalu berlebihan jam kerjanya. Betul, ya. Itu yang saya maksud akan berdampak dengan hasil kerja juga. Hasil kerja juga, kesehatan dokternya juga, nah kan seperti itu ya. Mungkin tapi memang ya kalau dulu ya memang banyak ada beberapa betul sekali. Karena begini dokter, ada dokter-dokter tertentu yang menjadi idola. Nah, yang menjadi idola dari pasien gitu. Pokoknya nunggu aja di situ aja gitu numpuk. Nah, ini maksud saya agar Sidin gagahnya. Dokter Iran maksudnya. Iya. Nah, itu maksud saya dokter. Itu ya. Jadi itu dia Bunda Nelly ya. Jadi kita ndak bisa misalnya karena kalau dulu misalnya dokter terbatas memang spesialis terbatas masih, jadi pilihan masyarakat untuk berobat itu kan memang terbatas ya. Jadi ya mungkin masih wajar ketika pasiennya sampai sekian puluh orang misalnya satu hari. Nah sekarang kondisinya kan pasien kita nih dokter kita udah mencukupi lah dari segi jumlah misalnya, dan kita pun anggap kayak kami di Rumah Sakit Haji Bu Yasin itu memang ada sudah istilahnya itu sudah untuk hari ini jamnya segini jamnya segini yang dokter yang akan melakukan praktek itu dokter ini misalnya. Jadi secara tidak langsung juga membatasi memaksimalkan jam kerja yang ada. Dari situ juga udah ketahuan gitu. Ya, betul. Nah, itu paling menyampaikan salah satunya. Oke, baik dokter, kita ke suara pendengar. Ternyata banyak suara pendengar kita. Ada rekan Rindi ya, selamat pagi ya. Nama saya Rindi, saya punya anak laki-laki usia 5 tahun 8 bulan. Ya, dan dia didiagnosa hemofilia A. Pada tanggal 11 November 2023 kemarin, jadi kami selama ini menjalani pengobatan di RS Ulin Banjarmasin. Pertanyaan saya, apakah bisa pihak ID Tanah Laut berkoordinasi dengan pihak terkait, misalnya pemerintah Tanah Laut dan pihak RS Haji Bu Yasin, supaya kedepannya pengobatan anak-anak dengan hemofilia ini ada di Tanah Laut dan bisa di RS Haji Bu Yasin saja, supaya kami para orang tua tidak terlalu jauh membawa anak ke Banjarmasin. Sedangkan hemofilia ini seumur hidup. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Langsung bisa ditanggapi. Hemofilia dulu apa dok? Atau masih ada yang lain mungkin? Satunya tadi? Oke, yang satunya dokter rekan Aiman di Plehari,
Saya mau tanya aja nih kepada Ketua Dokter Tanah Laut, mengapa dokter spesialis di Tanah Laut ini kayaknya sangat kurang, sehingga terlihat dokter spesialis di beberapa fasilitas kesehatan dari spesialisnya kayak rolling aja, sehingga dirasa pasien-pasien ngantri jadwal di beberapa fasilitas kesehatan di Tala. Apakah tidak ada kuota tambahan untuk Tanah Laut, atau memang tidak ada dokter spesialis yang mau ke Tanah Laut ini? Maaf kalau salah. Dua ya. Yap, oke. Ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan penyakit hemofilia. Ya. Hemofilia itu adalah penyakit darah. Jadi ada gangguan pada pembekuan darah. Jadi ibarat bahasa awamnya itu darah tuh, misalnya kita luka nih, oh lambat ininya, lambat sembuhnya, atau keluar darahnya banyak lagi. Pembekuan kan kalau kita luka nih trombosit itu ya, apa tuh? Apa trombosit apa itu yang minyaknya tuh nggak ada mungkin ya. Jadi intinya terganggu pada proses pembekuan darah, sehingga memang kan biasanya anak-anak atau orang yang kena penyakit ini misalnya sangat dihindari jangan sampai luka misalnya. Nah, untuk saat ini memang itu kan apalagi ini anak ya, anak umur 5 tahun ya. 5 tahun 8 bulan. Jadi anak untuk anak dan yang lebih istilahnya tuh aktif bukan Mas Iwan, lebih dokter anak tapi yang lebih lagi terkait dengan penyakit ini memang adanya di Banjarmasin masih. Mungkin kedepannya ini kan pengembangan terus nih. Ya betul. Apakah nanti kan kebetulan kita di Tanah Laut dokternya itu untuk dokter anak tuh sudah ada 3, dokter penyakit dalam juga sudah ada 3. Kemudian yang lagi sekolah juga lumayan banyak. Nah, mungkin saja memungkinkan nanti untuk dokter yang sekarang dokter anak ataupun spesialis penyakit dalam itu kalau nanti sekolah lagi gitu, mengambil namanya subspesialis atau SP2, ya mungkin saja suatu saat akan ada layanan untuk penyakit-penyakit tertentu itu, seperti contohnya juga seperti ini di Rumah Sakit Haji Buyasi. Itu tidak menutup kemungkinan. Apalagi contohnya juga kayak sekarang ada beberapa layanan yang misalnya dulunya hanya di Banjarmasin, contohnya seperti cath lab, pemeriksaan dengan menggunakan alat cath lab itu tadi sudah bisa di Rumah Sakit Haji Buyasi. Meskipun ini masih dalam proses kerjasama dengan BPJS, jadi nanti pasien-pasien BPJS bisa ditangani juga di situ. Nah, yang kedua mungkin masalah obat-obatan ya. Jadi nanti setelah ini saya akan komunikasi dengan teman-teman sejawat di Rumah Sakit Buyasin, gimana sih kendalanya sampai harus. Maka itu tadi mau saya tanyakan juga, apa sih sebabnya begitu sehingga hanya adanya di rumah sakit Ulin Banjarmasin begitu. Apa yang menjadi keterbatasan kita di sini? Ya, betul. Jadi nanti kita akan diskusi kembali dengan sejawat kita yang ada di Rumah Sakit Haji Buyasin. Kendalanya di mana, kemudian memungkinkan nggak suatu saat pengobatan untuk kasus ini dalam waktu segera. Untuk kasus ini itu nanti bisa ditangani di sini aja. Rumah Sakit Haji Buyasi. Jadi pasien yang kita di Tanah Laut ini nggak perlu jauh-jauh lagi gitu ya, pengobatan di rumah sakit. Meskipun mungkin di sana berlaku BPJS mungkin ya pengobatannya tidak bayar gitu, tapi kan transportasi ya waktu dan lain sebagainya ya itu yang mungkin juga untuk makan ya betul menjadi dan juga untuk Tanah Laut produknya juga sudah banyak juga jadi betul. Kayaknya pas banget kalau semuanya ada di Bujasin ya. Betul sekali, kita berharap jadi Ibu Rindi ya mungkin ini masukan yang sangat baik ya, akan jadi bahan pembicaraan nanti di Ikatan Dokter Indonesia Tanah Laut begitu. Betul, ya. Mudah-mudahan minta doanya juga buat seluruh para pendengar masyarakat Tanah Laut ya. Mudah-mudahan ini juga nanti akan dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Haji Buyasi hari. Betul sekali. Oke. Yang kedua tadi? Yang kedua terkait dengan anggapan bahwa dokter spesialisnya kurang ya.
Kalau dari segi jumlah sih sebenarnya dibanding dengan kabupaten yang lain itu kita lumayan lebih ya. Menang ya dari segi jumlah, dan saya rasa juga dari segi pelayanan ya sudah cukup mumpuni juga, Bunda Nelly. Jadi entah ini yang apa tadi Mas siapa yang nanya? Mas Aiman. Mas Aiman itu kayaknya rolling aja katanya. Rolling ya. Ini yang di Rumah Sakit Haji Bu Yasin, rolling itu kenapa? Karena ada di sarana dan prasarana kita juga masih terbatas. Misalnya seperti ruang poli kan nggak mungkin ya, misalnya cuma satu polinya nih, kemudian kita isi 2 orang langsung masuk di situ itu yang ya. Kemudian apa namanya yang maksudnya kedua, mungkin dokter dalam 1 hari itu misalnya pada penyakit-penyakit yang memang lebih banyak pasiennya itu bisa ditangani oleh beberapa dokter gitu, sehingga mungkin tadinya ngantrinya tidak terlalu lama gitu. Mungkin dokternya standby juga dalam satu buah mungkin seperti itu maksudnya rekan Aiman begitu. Betul. Kemudian yang kedua itu kan tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap pasien di poliklinik. Itu pasien di Bu Yasin kan ada yang di IGD, kemudian ada yang dirawat inap. Jadi memang misalnya dokternya baru 2, makanya kita rolling biasanya. Rollingnya seperti itu. Ya, ada yang melakukan pemeriksaan di rawat inap, kemudian di rawat jalan. Kendala kita memang untuk di Bu Yasin ini cuma ada beberapa poliklinik aja yang memang bukan antusias ya, atau apakah karena tingkat kunjungannya memang tinggi ya? Apa karena memang banyak yang mengalami penyakit itu terkait dengan itu di Kabupaten Talaut, kita belum melihat datanya juga, akan tetapi memang ada beberapa yang dalam tanda kutip itu pemantauan ID sendiri di klinik mana yang klinik itu ada yang kayak jadi klinik idola ya, itu Bunda Nelly ada di klinik saraf, kemudian di klinik penyakit dalam, klinik anak juga ya. Nah, cuman ya melihat dari jumlah kasus memang ya kan. Contohnya misalnya dulu pernah yang kita diskusi di sini terkait dengan stroke ya lumayan banyak memang. Kemudian belum lagi penyakit-penyakit gangguan saraf yang lain misalnya. Dalam juga banyak macam-macamnya ya. Betul. Nah ini sebenarnya sudah kita upayakan, cuman memang tentu akan ada beberapa kendala. Masih ada beberapa kendala yang kita hadapi khususnya. Ya kan saya kan di manajemen juga di RSUD Haji Bu Yasin. Jadi ini tetap kita lakukan perbaikan Bunda Nelly. Apakah mungkin seperti ditanyakan rekan Aiman tadi, kita punya kuota begitu, ditetapkan kuotanya begitu dokter? Kalau penetapan kuota ini itu berhubungan dengan yang Bunda Nelly tadi sampaikan ya, dokter itu yang idealnya memeriksa pasien berapa dalam sehari. Jadi kalau kita semuanya kita akomodir misalnya harus diperiksa hari itu juga, ketakutan kita adalah tidak maksimalnya pemeriksaan yang dilakukan. Kemudian dokternya juga bisa bahasanya tuh drop misalnya. Ya itu kan sudah konsentrasi berkurang gitu betul. Ya. Kemudian tingkat kesalahannya kan nanti akan semakin rentan. Betul. Jadi itulah alasan-alasan kenapa untuk klinik yang tingkat kunjungannya tinggi banyak, itu kita ada pembatasan di situ ya, supaya menghindari hal-hal yang seperti itu. Tapi sampai saat ini juga kita melihat bahwa ada sih beberapa yang keluhan ya, dan di di media sosial atau di keluhan di kotak saran yang masuk ke kami, baik yang melalui secara langsung atau melalui saluran WA misalnya, itu kalau misalnya memang urgent itu biasanya kita fasilitasi langsung ya, karena itu juga di bidang kami, di bidang saya di pelayan medik ya. Jadi biasanya sih kita responsif dengan hal-hal seperti itu, karena misalnya memang gawat darurat misalnya, kalau emergensi kan lewat IGD pasti ya. Maksudnya misalnya nih pasiennya ini
datang dari jauh. Rutin, tapi datangnya dari Kintab, dari atau pasien-pasien berobat epilepsi yang atau kadang yang terkadang bisa kambuh-kambuh. Ayan yang kumat-kumatan dan harus minum obat secara rutin, itu kita prioritaskan. Tetap pada saat pasiennya datang pada hari itu juga kita layani meskipun kuotanya sudah habis lah. Sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi ya. Oke. Ya, baik. Tidak terasa Bu ya, udah lewat malahan. Iya, udah lewat. Makanya itu saya lagi asik aja nih dengan karena ini kesehatan nih kalau kata orang dokter meskipun bukan segala-galanya ya kesehatan, tapi segala-galanya pasti terganggu dengan terganggunya kesehatan gitu. Ya, walaupun banyak uang tapi yang nggak sehat kayak baiknya gimana Bu ya. Jadi sehat sebenarnya rezeki yang nyata. Iya betul sekali. Betul. Itu pintar. Iya. Oke. Nah, lalu dokter tadi berkenaan dengan penempatan dari dokter-dokter kita yang mungkin sudah dianggap oleh masyarakat masih belum begitu merata khususnya di kecamatan-kecamatan begitu. Nah, kedepannya ini rancangan atau rencana dari IDI sendiri, dokter, untuk memberikan masukan, untuk memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah agar hal ini dapat teratasi. Ya, jadi kalau melihat realita yang ada sekarang untuk Kabupaten Tanah Laut, di setiap kabupaten itu, di setiap kecamatan, di setiap puskesmas yang ada di kecamatan itu sebenarnya realnya itu paling tidak pasti ada satu dokternya. Kalau dulu kan ada ya puskesmas yang nggak ada dokternya, atau ada satu dokter yang tugas di beberapa puskesmas. Betul. Kalau sekarang semuanya sudah ada dokter umumnya. Minimal dokter umum ya. Ada dokter umumnya, ada dokter giginya. Nah, kemudian yang untuk tahun ini kalau saya nggak salah melihat kemarin ada pembukaan formasi untuk penerimaan dokter. Kalau tidak salah di atas 10 ya dokter umum, kemudian dokter giginya juga seperti itu. Nah, kita dari IDI itu dalam upaya pemerataan dokter ini tentu koordinasinya kan nanti ke Dinas Kesehatan dan untuk penempatannya ya. Untuk penempatan, kemudian pemenuhan lah ya, pemenuhan kebutuhan dokter di setiap puskesmas itu kita komunikasikan dengan Dinas Kesehatan. Kemudian juga terkait dengan pemenuhan dokter spesialis juga kita selalu minta arahan juga, dan kita selalu ada komunikasi juga dengan Dinas Kesehatan. Misalnya ada lulusan baru nih, gimana baiknya, di mana penempatannya yang baik. Ini kan nanti kita ada rumah sakit yang baru lagi ya, Mbak Nelly. Jadi Rumah Sakit Bumi Makmur, mungkin SDM-nya nanti kan untuk dokternya sendiri itu kita tetap pasti akan komunikasi dengan Dinas Kesehatan. Terbaik, yang baiknya seperti apa nanti, untuk penempatan dokter di sana. Apakah juga pembukaan formasi penerimaan dokter tahun ini adalah salah satunya juga ada andil dari IDI? Pengusulan mungkin. Iya. Kalau pengusulan secara langsung tidak ya Bunda Nelly, karena Dinas Kesehatan dan BKD itu kan sudah ada petanya ya. Sudah ada pemetaannya sendiri ya untuk sekian untuk puskesmas ini dengan cakupan wilayah luasnya segini, kemudian jumlah jiwanya segini, itu idealnya berapa sih jumlah dokter umumnya misalnya, itu sudah ada kajiannya khusus. Hanya saja mungkin ini memberikan saran pendapat untuk penempatan ya. Ya betul, jadi kalau untuk yang pemetaan dokter kan kita ada ya, jadi itu sebagai bahan diskusi aja. Kemudian untuk melakukan yang Pian sampaikan tadi misalnya usulan ya tetap dari dinas terkait. Oke. Baik dokter, ini ada isu juga di masyarakat gitu, dokter-dokter itu lebih memilih ke tempat atau ke pusat keramaian, misalnya kayak Tanah Laut, pusat kota begitu ya. Nah, lalu ada dokter yang pada awalnya ditempatkan di sebuah tempat di kecamatan begitu,
atau di pustu ya, di tempat yang anggaplah agak terpencil begitu. Jauh. Nah, iya. Tapi nanti di tempat ini tidak akan lama begitu. Lalu pindah ke Plehari atau pindah ke kecamatan yang lebih dekat dengan ibu kota kabupaten. Apakah ini juga termasuk ada andilnya IDI, dokter? Kebetulan kan kalau untuk masalah mutasi ya, apalagi misalnya dokternya PNS. Ya, maksud saya apakah ini juga ada rekomendasi? Enggak, kalau itu kewenangannya memang ya di pihak berwenang itu ya, misalnya. Jadi, tapi sejauh ini sih apa upaya IDI untuk melakukan penetapan di suatu tempat dan jangka waktu yang lama begitu? Gini, Bunda Deli, jadi sejauh ini sebenarnya tidak ada mutasi yang terlalu berlebihan dalam artian membuat pelayanan di satu tempat itu terganggu misalnya. Paling tidak mungkin selama ini misalnya ada yang pengen sekolah. Tapi itu pun ada kajiannya, Bunda Neli. Misalnya, oh ya kamu sekolah, misalnya mau ngambil spesialis, kamu sekolah tapi nunggu ya ada yang ganti dulu seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ini kan gede Iya, karena ada kemarin keluhan dokter. Iya, kemarin katanya di sini ada 2 dokternya. Nah, sekarang cuma 1 aja. Jadi, nah itu keterbatasannya seperti itu. Dan realitanya sekarang kan sebenarnya katanya. Dan realitanya sekarang kan sebenarnya ya tidak ada puskesmas yang tidak ada dokternya. Ya, semuanya ada. Nah, itu sebuah kesyukuran juga. Betul. Yang penting kan masyarakat ini tetap mendapatkan pelayanan seperti sesuai dengan standar ya. Betul. Ada dokter, ada kalau untuk masalah mutasi dan lain-lain sebagainya itu di luar dari kami memberikan masukan sebenarnya. Misalnya mungkin ini cocoknya berapa dokter misalnya ya untuk satu puskesmas karena luas anunya begitu. Kemarin ada 2 dokter ya kan di puskesmas ini begitu. Nah, sehingga pelayanan terasa maksimal karena setiap kali masyarakat berobat itu ketemu terus dengan dokternya. Nah, ketika dokter itu pindah satunya, jadi kan 1 aja. Ada suatu ketika di suatu masa gitu masyarakat tidak ketemu dokter. Tetap mantri aja. SKM aja. Tapi memang ini ya, memang agak ya kalau cuma 1 memang masih riskan ya. Karena di puskesmas ini kan kegiatan yang diikuti oleh dokter itu nggak cuma melakukan pelayanan, tapi kadang ada pertemuan, kemudian ada pelayanan di luar gedung, talkshow, memang idealnya sih memang paling tidak ada 2 ya setiap puskesmas. Satu puskesmas idealnya ya. Cuman itu tadi juga kendalanya kan nggak mungkin selamanya dokter itu misalnya pasti ada yang pengen sekolah lagi misalnya. Betul. Kemudian dan memang itu diperlukan oleh kita gitu ya, betul. Kemudian inilah juga salah satu yang menjadi tugas beratnya pemerintah daerah. Contoh misalnya dokter itu gimana sih supaya dia betah di Sungai Cuka misalnya, kalau pindah-pindah, tentunya kan ya mungkin dikasih fasilitas yang memadai, kemudian apalagi kalau misalnya ada tunjangan kemahalan karena berada di tempat terpencil, betul. Jadi rumah dinasnya layak, rumah dinas layak. Nah seperti itu. Jadi ada upaya juga dari pemerintah daerah untuk membuat dokternya betah. Selama ini dokter, dari IDI sendiri pemantauan IDI bagaimana? Kalau untuk tanah laut sebenarnya ya cukup lah ya, cukup untuk dokter. Baik dari segi fasilitasnya, keuangan itu ya cukup lah. Transportasi begitu. Transportasi. Ya, kalau cukup berarti perlu dilakukan peningkatan atau tidak gitu. Kalau siapa sih yang mau peningkatan, Bu? Namanya IDI nantinya untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Ya kalau mau ini kan sudah betah ya. Kalau mau lebih betah lagi sebenarnya bagusnya ada peningkatan. Ada upaya-upaya peningkatannya. Cuman dengan saja nanti perlu dikaji di bidang mana begitu ya. Ya, karena memang di daerah-daerah yang lain juga saya lihat di Kalimantan Selatan ini
daerah lain juga peningkatan terus ya. Bagaimana membuat dokternya itu betah. Iya, betul. Bagaimana dokter juga tenang bekerja ya, karena juga ketenangan dokter bekerja sangat mempengaruhi juga dengan hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ya betul. Dan ini juga menjadi PR buat kami kalau misalnya ini kan pemerintah ini sudah bagus nih memberikan Jadi ya kami harus bagaimana ID dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan. Mempertahankan, kemudian bagaimana juga kita saling membantu ya, pemerintah daerah dan ID itu saling support untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik buat masyarakat. Jangan sampai nanti sudah pemerintah kasih yang bagus-bagus misalnya, tapi kinerjanya kurang maksimal. Nah, ini masih juga, P3 gitu ya. Betul. P3 pulang pergi pelihari. Ya, betul gitu. Oke, Bu. Oke, ya. Kalau dokter Haur. Iya. Kalau kita diperlukan orang banyak, Bu. Betul sekali. Kalau kita berbicara ya masalah kedokteran ini sangat menarik dan sangat banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan kita sudah berada di zona lewat dan kita juga menyadari ya Dokter Irwan sangat sibuk ya. Kalau dokter ini waktu itu sangat berharga ya. Bukan TMS money ya. TMS sehat ya dokter ya. Kesehatan masyarakat seperti itu. Maka kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi saya tetap minta closingnya dokter. Apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat kita? Dalam rangka hari ini mungkin. Untuk hari Ikatan Dokter, hari ya Dokter Nasional ini kan memang apalagi tahun ini itu juga menjadi momen yang sangat-sangat krusial bagi kami. Tahun kemarin dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kemudian sampai sekarang sudah berjalan juga. Ini kami dari Ikatan Dokter Indonesia mungkin kedepannya kan tidak satu aja nih, mungkin ada beberapa nanti juga organisasi profesi dokter yang lain. Akan tetapi dari kami ID insya Allah akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk keluhan misalnya terhadap anggota kami atau ada masukan-masukan, itu silakan saja nanti disampaikan baik melalui boleh ke Ulun bisa juga misalnya ke nomor handphonenya dokter boleh 0853 93 72 7676. Nah, ini ketua ID masyarakat ya. Ini betul. ketua ID. Nah, jadi boleh kalau ada keluhan terkait dengan pelayanan dokter tapi itu kan ranahnya nanti akan kita bagi-bagi. Ranah kami sebagai ID itu apa, kemudian itu masuknya. Ya betul, dan kami akan memfasilitasi itu. Dan mudah-mudahan juga ke depannya pelayanan kesehatan untuk khususnya di wilayah kita di Kabupaten Tanah Laut ini akan semakin maju. Yang belum ada jadi ada. Yang belum ada menjadi ada, sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak perlu lagi misalnya sampai ke Banjarmasin, Banjarbaru, keluar dari Tanah Laut. Itu saja, mohon doanya pendengar semua masyarakat Tanah Laut supaya ID Tanah Laut ini juga bisa semakin solid dan dengan semakin solidnya akan memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi untuk Bubuhan Pian di Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih Bunda Nelly sama Mas Iwan. Siap. Baik, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 23 Oktober 2024. Dokter Irwan, terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat selalu dokter. Amin. Ya, sukses juga ID Kabupaten Tanah Laut. Dan terima kasih juga para pendengar yang sudah setia bersama kami. Stay tune di 102,3 MHz RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Kita mengucapkan selamat Hari ID Nasional tahun 2024. Semoga ID semakin kuat dan semakin maksimal memberikan kiprahnya untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta.